Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasya. Nah, di video produk battle kali ini gue akan battlein yang biasanya jam tangan lari, tapi kali ini Cyclocom, yaitu dari IGP Sport. Yang pertama ada BSC 200 dan melawan BSC 300, lalu yang terakhir melawan Wahoo Element Drone V1. Nah, mau tahu gimana perbandingannya? Langsung aja cek videonya. Oke, yang pertama di sini gue mau bahas desain materialnya dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini desainnya mirip, yang jelas itu ada dari IGP Sport, yaitu si BSC 200 dan 300, tapi perbedaannya adalah dari warnanya. Karena di BSC 200 ini dia masih hitam putih layarnya. Nah, seperti ini tampilannya, sedangkan BSC 300 ini dia sudah berwarna. Nah, layarnya seperti ini warnanya, lebih terang. Lalu yang terakhir ini yang Wahoo-nya. Nah, Wahoo ini sebenarnya nggak yang hitam putih juga, tapi dia udah ada beberapa warna. Seperti untuk di perairan itu kalau di map dia warna biru dan jalan raya warna kuning, dan untuk gradiennya juga di sini dia ada warna hijau, oranye, dan kalau nggak salah itu merah yang selama gua pakai. Nah, terus untuk ukuran layarnya sendiri di sini kelihatan yang perbedaannya itu beda tipis sih sebenarnya. Kayak BSC 300 ini 2,4 inch, terus yang BSC 200 ini 2,5 inch, sedangkan yang terakhir ini yang Wahoo Element Drone V1 ini lebih gede, yaitu 2,7 inch. Nah, untuk layarnya sendiri untuk IGP Sport yang BSC 200 dan 300 ini gua belum dapat keterangannya, tapi kalau yang Wahoo ini dia udah Gorilla Glass. Terus mungkin gua akan dikasih lihat buttonnya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tombol. Dan di BSC 300 juga sama bentukannya. Jadi tombolnya juga sama-sama 6 tombol. Dan kalau di Wahoo ini yang kelihatan beda adalah tombolnya dia di bagian bawah sini ada 3, sedangkan kalau si IGP Sport ini ada di bagian bawah sini tapi cuma ada 2. Nah, kayak gini tampilannya. Ini bisa kita atur. Kalau di Wahoo ini kita bisa atur untuk ukuran data patch-nya. Jadi mau sedikit atau banyak dia akan berubah ukuran masing-masing datanya. Dan sebelumnya gue juga udah pernah bahas review antara BSC 300 ini dan video Wahoo Element Drone V1 ini secara terpisah. Jadi kalau kalian mau lihat lebih detail bisa cek video reviewnya. Nah, selanjutnya di sini gue mau tampilin aja on paper kira-kira kayak gini untuk mulai dari berat dan layar dan lain-lain seputar desain material. Lalu selanjutnya gue akan bahas menu dari workout atau training feature-nya kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas atau mau ngasih lihat sebenarnya workout atau training feature yang ada di ketiga Cyclocom ini. Nah, kalau untuk BSC 200 dan 300 hampir sama ya. Jadi dia emang udah ada built-in workoutnya, jadi nggak perlu lihat di aplikasi. Nah, seperti ini tampilannya. Semoga kelihatan. Coba gue atur dulu. Nah, ini dia. Oh ya, kalau yang ini, kalau yang si BSC 200 ini antara belum dimasukin atau emang nggak ada. Tapi kalau di aplikasi bisa kita cek. Terus untuk yang BSC 300 ini dia tuh ada tampilannya di bagian workout. Nah, di sini ada threshold, aerobic, climbing, dan sprint. Terus kalau di Wahoo ini kita bisa cek ke bagian plan workout. Nah, ini ada pilihannya. Tapi kalau mau lihat lebih jelas lagi bisa ke aplikasinya. Nah, abis ini gue mau ngasih lihat aplikasinya dulu. Nah, ini gue kasih lihat tampilannya. Jadi kalau di IGP Sport aplikasinya kalian bisa cek dulu ke bagian main, abis itu my training. Nah, di sini kita bisa custom, bisa bikin juga seperti ini. Terus
ada juga dari Training Peak aplikasinya, lalu ada juga recommendation. Nah, di recommendation ini dia ada experience course, lalu ada special course. Nah, isinya apa aja? Nih gua kasih lihat. Nah, di sini ada yang primary, terus ada yang intermediate sama advance. Nah, pilihannya kayak gini. Nah, terus yang special course seperti ini tampilannya, ada 2 ya. Lalu bagaimana dengan yang Wahoo? Nah, kalau yang Wahoo ini di aplikasinya itu Element. Ini bisa kita cek ke Peak Plan Workout, atau gue sih kadang antara di depan sana, di depan yang tadi, atau ke bagian agak sedikit lupa, coba kita cek lagi, atau kalau enggak nanti kita cek yang di awal aja. Oke, yang di awal aja, jadi di Peak Plan Workout. Nah, lalu di Wahoo ini ada Train with System namanya, yaitu program yang ada dari Wahoo-nya sendiri tapi berbayar waktu gue mau nyoba. Terus bisa juga sync from web, lalu habis itu bisa kita cek juga yang ada di sini. Nah, ini contohnya. Bisa kita select, habis itu nanti pindah mungkin. Nah, ini langsung muncul. Ini langsung muncul di Wahoo-nya. Lalu kurang lebih tampilannya seperti itu. Jadi untuk yang workout kalian bisa cek antara built-in seperti IGP Sport yang BC 300 ini, atau yang di Wahoo, atau kalau mau lebih lengkapnya lagi kalian bisa ke aplikasi. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas GPS and navigation feature-nya. Nah, yang pertama mungkin satu GPS-nya dulu. Jadi ketiganya ini udah GNSS, jadi udah all satellite ya. Ini gue kasih lihat aja tabel GPS-nya, satu GPS-nya. Lalu selanjutnya untuk bagian map. Nah, yang beda dari ketiga ini adalah yang BSC 200 ini belum bisa map, tapi belum ada mapnya, tapi dia udah bisa navigasi. Nah, jadi yang untuk IGP Sport ini gue kasih lihat aja mapnya gimana. Jadi pertama kita tekan yang tombol bawah, lalu pindah ke page yang ke bagian bawah seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kalau gue lihat sih perbedaannya itu dari yang Wahoo, yaitu warnanya mungkin lebih polos si Wahoo Element, karena seperti ya ini aja gitu tampilannya. Tapi kalau mau dilihat lebih jauh, zoom outnya sepertinya sih kita coba bandingin tampilannya lebih luas mana. Oke, coba kita cek. Nah, seperti ini. Kelihatannya sih lebih luas yang Wahoo Element ya secara tampilan. Dan kalau ngomongin nama jalan, selama gue pakai yang gue inget tuh kalau di keduanya memang kalau di navigasi atau di misalkan kita input route itu kan ada keterangan ya lewat jalan mana. Tapi kalau misalkan sekedar ngeliat map aja, kalau di BSC 300 ini dia ada nama jalanan, tapi sedangkan kalau Wahoo ini nggak ada. Tapi kalau di lagi menu navigasi, lagi opsi navigasi, itu akan ada nama jalannya, kayak kita lewat jalan mana atau belok ke jalan mana itu akan ada. Terus selanjutnya mungkin gue akan bahas navigation feature di antara ketiga ini. Nah, bentar gue mau kasih lihat aja tabelnya seperti ini. Nah, yang paling gue suka yang nggak ada di IGP Sport adalah fitur Take Me To. Nah, Take Me To itu apa? Jadi misalkan ini kalian harus buka dulu. Biasanya kalau di sini cuma ada save location ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Gue atur dulu kameranya. Oke, ini kita cek ke bagian navigasi. Nah, ini kalau Take Me To itu biasanya cuma pakai yang save location kalau biasanya, tapi di sini juga ada location on map.
Nah ini kalian bisa pilih geser-geser, misalkan kalian mau ke mana. Tapi biasanya gue di lewat aplikasi sih, kalau ini kan ribet ya. Jadi kalau gue bisa lewat aplikasi. Nah kalau di sini biasanya kalau yang save location, misalkan gue mau ke kantor atau ke rumah karena udah gue simpan lokasinya. Tapi kalau misalkan gue mau ke arah mana, biasanya gue pakai teknik itu lewat aplikasi elemennya. Jadi misalkan gue mau ke Monas, nah itu gue masukin aja titik Monasnya, nanti kayak Google Map gitu, dia ada nampilin lokasi Monas, lalu kita pilih aja, nanti dia akan ngatur sendiri navigasinya mau kemana kayak gitu. Dan selama gue coba biasanya dia tuh nyari rute yang paling dekat. Jadi misalkan kita lebih populer dengan rute A, tapi ternyata lebih jauh, dia akan bikin rute baru gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kalau di IGP Sport dia tuh ada yang namanya recommend route. Jadi kayak ada rekomendasi rute yang bisa kalian coba di sekitar kalian. Nah, ini gua kasih lihat aja seperti ini tampilannya. Nah, kalian bisa ke bagian My Routes. Abis itu di sini ada yang punya kalian, abis itu ke bagian yang rekomend. Nah, di sini ada nih rute-rute mungkin yang bisa kalian coba atau bisa jadi pilihan kalian kalau kalian belum punya rute yang kalian pengen gitu. Nah, ini kayak rute orang gitu, rute yang bentuknya sifatnya publik, jadi kalian bisa cobain. Kurang lebih kayak gini tampilannya. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas sedikit ke bagian gradien. Jadi ini gue ceritain aja waktu gue pakai Wahoo Element Drone V1 ini. Di bagian gradiennya, dia tuh kalau misalkan kita lagi tanjakan, dia akan ngasih lihat tampilan di sini tulisannya grade di bagian grade-nya ini. Misalkan kalau tanjakannya masih biasa aja, masih cukup landai lah, walaupun ada tanjakan tapi dia nggak terlalu curam, itu warnanya masih hijau. Tapi kalau udah makin lama, makin elevasi atau kemiringannya juga makin curam, dia akan warna kuning dan sampai oranye kalau nggak salah. Nah, terus selanjutnya kemarin gue pakai, kebetulan gue udah pakai rute gitu, gue masukin course-nya. Lalu waktu lagi ada tanjakan, ya sebenarnya ini kayak dia ngasih tahu gitu sih. Jadi sebelum gue lewatin tanjakan tersebut, dia udah infoin kalau nanti ada tanjakan dan dia tahu kasih lihat berapa panjang tanjakan tersebut. Nah itu di menu ini waktu gue cek di website itu kayak fitur baru yaitu namanya Summit. Nah terus selanjutnya kalau di IGP Sport ini yang BSC 200 dan 300, bagian gradiennya dia seperti ini, nanti akan ada grafiknya, grafik naik gitu kalau emang dia lewatin tanjakan. Dan di bagian BSC 200 juga hampir sama, cuma bedanya dia nggak ada warnanya. Nah seperti itu, jadi sebenarnya sama aja. Kalau di BSC 300 dia warna hijau yang selama gue pakai, tapi kalau di BSC 200 ini dia karena hitam putih, jadi nggak terlalu ada perbedaan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas GPS akurasi dari ketiga cyclocam ini. Yang pertama di sini BSC 200 itu warna ungu, lalu yang BSC 300 ini gue kasih warna kuning, dan yang untuk Wahoo Element Drone V1 ini dia warna hijau. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini kalau gue di dalam perkampungan sih kayaknya kalau gue lihat di sini ini Wahoo ya BSC 200 ini banyak yang miring-miring ya kelihatannya. Tapi oke lah, ini mungkin masih di perumahan gitu. Terus kita masuk ke jalan raya. Oke. Ini udah mulai rapat lagi. Tadi awal-awal masih mencar-mencar, terus di sini udah mulai rapat. Nah, ini di sini tampilannya dimulai perbedaannya. Si BSC 200 ini ada sedikit patah-patah gitu ya, kayak tajam gitu kelihatannya, nggak halus. Nah,
Kalau Wahoo ini kelihatan lengkungannya tuh halus gitu. Lalu oke, selanjutnya jalan di sini mulai rapet. Oke, di sini si base 300 nih keluar. Oke, nah ini kalau dari IGP Sport ini kelihatannya keduanya tuh kayak banyak tikungan yang patah-patah gitu ya, patah jelas gitu. Secara garis besar ini sih GPS-nya nggak yang berantakan-berantakan banget. Nah, karena kalau dari kita lihat tuh nggak ada yang melenceng jauh gitu, karena emang secara jarak pun sama ya. Ini gue tampilin aja jarak hasilnya. Oke, selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat apps yang pertama dari IGP Sport, yaitu yang pertama di sini namanya IGP Sport. Nah, di bagian awal di sini kayak ada goals-nya, lalu ada activity terbaru kita atau yang terakhir. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya di sini ada bagian workout, habis itu ada rekomendasi rute. Lalu selanjutnya di sini ada activity. Nah, ini kelihatan totalnya. Jadi per bulan dia rangkumnya. Terus abis itu ke bagian device. Nah, kalau kalian punya dua device yang sama, maksudnya sama-sama IGP Sport, kalian bisa pakai dua device dalam satu aplikasi seperti ini. Tinggal gua switch aja, lalu bisa ganti atau set as main device atau device utama kalian. Terus kalian juga bisa remove ataupun ganti nama. Nah, di sini ada data management, lalu di sini, nah ini ada yang tracking yang tadi gue bilang kalau kalian mau live tracking. Lalu di sini ada sensor. Nah, ini kalau kalian mau nambahin sensor. Lalu di sini ada alert setting. Kalian kalau mau custom setting, misalkan alert gitu, kayak misal per jarak 5 kilo atau durasinya 30 menit, di sini akan ada tampilannya. Kalian juga bisa ganti page-nya, custom page gitu. Nah, seperti ini. Nah, terus ke bagian profile, di sini ada cycling rank. Jadi kayak ada rankingnya gitu, ada leaderboard. Lalu selanjutnya di sini ada my routes. Nah, ini kalau my routes ini kalian bisa import atau kalian bisa bikin sendiri. Lalu di sini ada training. Nah, ini workout kalau kalian mau bikin sendiri atau udah cari rekomendasi workout yang udah ada tersedia, jadi kalian bisa langsung bikin aja. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue kasih lihat dari aplikasi IGP Sport. Oke, selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat tampilan dari aplikasi Wahoo. Namanya nih Wahoo Element. Nama aplikasi ini Element. Lalu di sini ada device kita. Selanjutnya ini yang gue maksud nih, kalau misalkan kalian mau navigasi. Nah, ini ada historinya seperti ini. Lalu kalian misalkan tadi gue bilang yang bagian teknik itu, misal mau ke Monas, di sini gue bisa ngetik misalkan Monas. Nah, ini lalu dia akan bikin rutenya sendiri. Nah, seperti ini dia akan ngarahin, lalu ketika kita select route, dia akan muncul ke cyclocom-nya atau si Wahoo-nya ini. Nah, ini gue back aja. Terus selanjutnya, tadi ini ada take me to, terus bisa create from history. Jadi misalkan kalian abis bikin activity apa, atau kalian abis goes dari mana, terus kalian pengen balik lagi ke sana, kan juga bisa. Terus bisa import file juga seperti GPX atau route to start. Nah, terus selanjutnya di sini custom alert, habis itu ada workout. Nah, ini ada share live track link, terus di sini story activity kalian, lalu di sini statistik. Terus di sini ke bagian profile. Nah, ini ke bagian profile kalian. Lalu ke bagian setting. Nah, kalau di sini dia tuh real time data customization. Kenapa? Karena kalau kalian ganti
datanya langsung, kalian bisa lihat di sini akan berubah otomatis, jadi nggak ada delay kayak gitu. Nah terus di bagian LED-nya seperti ini, kalian bisa setting karena di bagian Wahoo Element ini dia itu ada LED di atas dan kanan kirinya yang ngebantu banget waktu lagi navigasi. Terus di sini bisa kalian atur lagi setup sensor dan masih banyak lainnya. Nah selanjutnya di sini juga kalian bisa karena ini include global map, kalian bisa cek atau download mapnya. Karena di sini Indonesia, jadi gue cuma download yang di Indonesia aja. Kenapa? Karena lumayan banget memorinya gitu. Nah ini cuma tersisa 1,18 GB. Nah ini misalkan kalau kalian download map Amerika seperti ini, terus Europe dan masih banyak lainnya. Nah ini kalau Asia gue cuma Indonesia aja. Nah kalau Indonesia ini 590 MB kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan dari aplikasi Element Drone. Selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat tampilan website dari IGP Sport. Nah, kalau kalian mau ke websitenya, kalian ke website i.igpsport. Nah, yang bikin beda ini antara website produk dan yang profile kita itu ada di huruf I di bagian awal. Nah, terus di sini ke bagian home, dia tuh isinya activity status, jadi kayak history kemarin kalian seperti ini. Ini kalau ada yang double itu karena gue pakai BSC 200 dan 300. Lalu di sini hampir sama yaitu activity-nya. Terus ke bagian root. Nah ini yang ada di device dan akun kita. Nah ini gue mau ngasih lihat ke bagian ranking, mungkin ini sama kayak yang di aplikasi tadi ya. Gue mau ngasih lihat misalkan contoh yang ini nih. Nah seperti ini tampilan activity dari IGP Sport yang gue bilang. Nah ini keterangannya, kalian juga bisa download nih rutenya. Lalu di sini ada keterangannya seperti riding time-nya berapa, jaraknya berapa, terus di sini ada total, ada speed, jarak, gradien. Nah seperti ini. Oke, nah selanjutnya di sini yang gue suka adalah kita bisa ngelihat rutenya lebih luas gitu. Nah ini rute yang kemarin gue lewatin, kayaknya based on Google Map ya tampilannya. Oh dia map box sih tulisannya. Nah kayak gitu. Terus ini ada grafik dari ketinggiannya seperti ini. Terus ini ada speed, ada heart rate juga, dan ada heart rate zone analysis. Bisa dibilang datanya cukup banyak ya. Terus ini ada labnya. Oke, ya kurang lebih seperti ini tampilan dari website IGP Sport. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas smart feature and connectivity-nya. Nah, di bagian pertama mungkin gue mau ngasih tahu untuk ketiga Cyclocom ini dia itu udah dual band connectivity, jadi dia bisa Bluetooth dan ENT+. Jadi kalian kalau nyari sensor nggak perlu bingung lagi kira-kira ini Bluetooth atau ENT+ karena ketiganya udah support. Nah, terus selanjutnya di sini juga ketiganya punya live track ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi goes, kalian bisa share live lokasi terkini kalian. Ada linknya juga, kalian bisa share ke orang terdekat. Lalu habis itu selanjutnya ada smart notification. Nah, kalau smart notification ini selama gue pakai yang IGP Sport itu nggak enaknya dia, nggak tahu sih ini mungkin belum gue setting atau gimana. Jadi misalkan ada pesan masuk seperti WhatsApp atau lainnya, dia cuma nampilin nama kontaknya aja, tapi habis itu bawahnya cuma tulisan kayak you have a new message atau kayak Anda memiliki pesan baru. Jadi kita nggak tahu nih pesannya itu apa, jadi percuma aja gitu. Tapi kalau di Wahoo Element Drone V1 ini dia langsung kasih lihat nama kontaknya, lalu pesannya juga apa kayak gitu. Tapi nggak bisa, ketiganya nggak bisa balas pesan. Nah terus selanjutnya mungkin ini gue masukin aja sensor yang kompatibel, yang kira-kira bisa pairing atau bisa connect dengan ketiga
Cyclocom ini. Lalu selanjutnya mungkin gue akan bahas ke bagian baterai. Nah, untuk baterainya sendiri ini gue tampilin aja on paper kayak gini. Nah, tapi kalau ngelihat secara langsung kira-kira gimana perbedaannya? Ini sih gue kemarin hampir sama semua gue pakai secara berbarengan. Cuma yang bikin beda yang IGP Sport yang BSC 200 ini nggak gue pakai di satu activity kemarin yang cukup lama yang 4 jam itu. Ini kalau kita lihat di sini 70%. Terus kalau di sini 91, ini wajar aja 91 karena bisa dibilang 5 jam, 4 jam 5 jam itu dia nggak kepake, sedangkan ini bedanya 10%. Mungkin karena bisa juga secara battery capacity-nya emang lebih kecil dari si Wahoo ini dibanding BSC 300. Nah, terus untuk chargingnya sendiri gimana? Kalau IGP Sport ini dua-duanya dia sudah Type C, jadi kalian tinggal pakai aja pakai kabel Type C. Nah, kayak gini. Lalu selanjutnya kalau yang Wahoo Element V1 ini dia masih pakai USB yang Type B atau yang lama yang kayak seperti Android lama. Kalau sekarang kan udah pakai Type C, tapi dia pakai yang dulu kayak gitu. Nah, terus untuk water resistance-nya ini dia IPX7. Ketiganya sama-sama IPX7 dan kemarin gue coba pakai hujan-hujanan. So far ini masih aman. Jadi kalau kalian mau goes dan kebetulan hujan lagi touring ya udah sikat aja karena ini aman dan nggak rusak lah kayak gitu. Oke, jadi gimana pengalaman gue waktu menggunakan ketiga Cyclocom ini secara bersamaan? Jadi yang pertama mulai dari harganya dulu kali ya. Jadi yang pertama di sini yang paling mahal dulu, Wahoo Element V1 ini harganya 5,5 untuk yang Cyclocomnya aja. Lalu selanjutnya di sini IGP Sport yang BSC 300 ini 2,2 juta 250.000, hampir ya bisa dibilang 2 kali lipatnya si Wahoo ini ya. Terus yang terakhir ini yang BSC 200 ini 1,1. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya secara harga. Jadi bisa dibilang yang BSC 200 ini belum ada mapnya tapi udah bisa navigasi. Sedangkan kalau yang untuk BSC 300 dan Wahoo Element V1 ini dia udah ada mapnya. Nah, terus selanjutnya mungkin gue mau ngasih tahu waktu navigasi. Jadi kira-kira gimana? Walaupun BSC 200 ini belum ada mapnya, tapi untuk navigasi memang dia udah ada. Jadi bentuknya tuh garis-garis gitu. Jadi kalian bisa ngikutin garis tersebut. Walaupun kalau emang di perkotaan yang banyak persimpangan itu emang bikin kagok sih menurut gue. Jadi gue agak kagok kalau misalkan makin navigasinya aja tanpa ada mapnya kayak gitu. Terus kalau di yang IGP Sport yang BSC 300 ini karena dia udah ada mapnya jadi cukup lumayan lah gitu. Tapi secara personal ya pribadi gue lebih suka navigasinya si Wahoo ini. Kenapa? Karena tampilannya lebih jelas aja gitu dan dia bisa zoomnya tuh lebih dekat zoom innya lebih dekat dibanding BSC 300 untuk mapnya kayak gitu. Dan kalau ngomongin baterai mungkin secara battery life-nya juga lebih lama yang BSC 300 ini. Lalu selanjutnya untuk ketahanan airnya sama-sama IPX7 tadi udah dibahas. Jadi waktu kemarin gue pakai hujan-hujanan masih cukup aman dan mungkin ini bisa dicoba buat kalian yang lagi cari Cyclocom yang kalau masih pemula kayaknya yang nggak perlu map banget, mungkin BSC 200 ini udah cukup buat kalian untuk ngukur speed. Nah, oh ya untuk ngukur speed ini selama gue pakai, jadi yang Wahoo dan BSC 300 ini gue pakai speed sensor, sedangkan yang IGP Sport BSC 200 ini gue enggak. Tapi pas gue cek speednya hampir setiap saat itu sama. Mungkin perbedaannya kalau lagi ada turunan atau kayak gue lagi nurunin speed atau lagi berhenti itu biasanya mulai agak beda, tapi pas udah mulai jalan lagi biasanya speednya tuh mirip-mirip dan jaraknya juga cukup sama. Jadi kalau
bisa dibilang walaupun si BSC 200 tanpa speed sensor, tapi speednya itu sama dengan BSC 300 dan Wahoo yang sudah pakai speed sensor. Jadi kalau ngomongin speed, ketiganya cukup oke lah kayak gitu. Secara datanya dia hampir sama. Nah mungkin itu aja yang bisa gue kasih. Mungkin kalau kalian punya pendapat atau komentar, kalian juga bisa komentar di video di bawah ini. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video produk battle ini membantu kalian dalam menentukan cyclocom pilihan kalian. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @warinasyaofficial, atau kalian juga bisa follow TikTok kita di @warinasyaofficial. Nah, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Terus kalian juga bisa beli produk yang telah kita review ini di website tuya.id dan seluruh marketplace Warinasya. Dan ada satu cara lagi untuk support channel kita, yaitu dengan membeli sport apparel yang lagi kita buat, yaitu One More, yang link produknya gue taruh di bawah ini. Gue mau sekian, terima kasih.